Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 400, sebuah panggilan. Iron Saber Lord memang murah hati. Dia telah memberi mereka banyak harta, termasuk sekitar 100.000 raw gems. Permata mentah digunakan sebagai mata uang di tanah suci untuk perdagangan dan sangat berharga. Secara umum, seorang puncak alam suci biasa memiliki paling banyak beberapa ratus permata mentah. Seorang ahli tahap 2, yang memiliki lebih banyak sumber daya, memiliki paling banyak beberapa ribu permata mentah. Setiap orang yang hadir akan menerima lebih dari 10.000 permata mentah. Jenderal King menerima 20% harta karun dan permata mentah. 6 komandan masing-masing menerima 10%, dan sisanya dibagikan kepada sersan-sersan Angkatan Darat Pedang Besi biasa. Lagi pula, para sersan itu juga telah berkontribusi pada upaya pertempuran. Malam telah tiba, dan setelah harta karun dibagikan, pasukan pedang besi pun bubar. Ketenangan kembali kepada pasukan pedang besi setelah berakhirnya pertempuran di Ngarai Hati Iblis. 3 hari kemudian. Wuih, plus. Seberkas cahaya mengalir melintas di langit dan muncul di kehampaan di atas istana Huoyou tempat tinggal penguasa pedang besi. Seorang tetua berambut ungu dengan wajah keriput muncul dalam cahaya yang mengalir. Saat dia melihat istana besar di bawahnya, dia merasakan kekuatan yang menindas terpancar darinya. Wajahnya menunjukkan sedikit ketakutan. Tuan Pedang Besi. Wilayah Iron Saber telah kalah telak kali ini. Jika penguasa Iron Saber mengetahuinya, tetua berambut ungu itu mendesah pelan. Dia bukan yang terkuat di antara para penguasa yang dipimpin oleh Markis Darah Melayang. Konon katanya dia pemarah. Namun kali ini kekalahannya begitu telak sehingga dia pasti akan marah. Saya harus berhati-hati. Kalau Tuhan marah kepada saya takut saya akan dibunuh. Penatua berambut ungu itu merasa sedikit gelisah saat memasuki istana Huoyou. Melihat orang tua itu, penguasa pedang besi segera memberi perintah. Beritahu kedua jenderal, dan juga semua komandan yang tinggal di wilayah pedang besi, untuk segera datang menemuiku. Di barak pasukan pertama tentara pedang besi. Pasukan pertama bertugas menjaga Ngarai Jantung Iblis. Meskipun rumah gua Ngarai Jantung Iblis telah dibobol, pasukan pertama tetap menempatkan diri di dekat Ngarai Jantung Iblis karena mereka tidak punya tugas lain. Di salah satu kamp, Jian Wushuang duduk sendirian di tempat tidur dengan mata sedikit terpejam. Ia dikelilingi oleh energi asal yang sangat besar. Beberapa saat kemudian, energi asal menghilang. Jian Wushuang membuka matanya, menggelengkan kepalanya sedikit dan berpikir, aku telah memahami tingkat asal dunia dan asal pembantaian yang sangat tinggi. Namun, aku masih belum bisa mengolah tanda asal. Origin Mark adalah tanda seorang ahli tahap 2. Berkat kekuatan spiritual dari keterampilan penciptaan surgawi dan kekuatan fisik yang luar biasa, Jian Wushuang tidak lebih lemah dari para ahli tahap 2 dalam hal kekuatan tempur. Dengan berbagai kartu as yang dimilikinya, ia bahkan dapat bersaing dengan para ahli tahap 3. Kekuatan tempurnya jelas tidak dapat diremehkan. Namun pemahamannya tentang asal-usul terlalu lemah. Tidak ada cara lain. Lagi pula, dia masih terlalu muda. Lei Dao dan orang lain percaya bahwa Jian Wushuang sebenarnya adalah seorang pria tua yang masih terlihat muda. Tidak ada yang tahu bahwa Jian Wushuang sebenarnya masih sangat muda. Dia baru berusia 24 tahun ini. Itu sudah merupakan prestasi luar biasa bagi seseorang semuda dia untuk memahami asal-usul sampai sejauh itu. Pendekar. Lei Dao memanggil Jian Wushuang dari luar perkemahan. Jian Wushuang bangkit dari tempat tidur dan meninggalkan kamp. Dia melihat Jenderal King, Lei Dao, dan komandan lainnya menunggu di luar. Apa yang terjadi? Tanya Jian Wushuang. Panglima tertinggi memanggil kita. Ayo kita berangkat sekarang, kata Jenderal King. Oke, Jian Wushuang mengangguk. Para komandan pasukan pertama dan Jenderal King menuju istana Huoyou. Banyak orang dari Angkatan Darat kedua telah tiba ketika Jenderal King dan para komandannya tiba di istana Huoyou. Seperti Jenderal King, Jenderal Angkatan Darat kedua juga merupakan ahli tahap 3. Komandan lainnya terus mengalir ke istana. Begitu banyak orang yang datang, pikir Jian Wushuang saat dia duduk di sudut dan melihat sekeliling. Lebih dari 20 orang telah berkumpul di istana Huoyou, termasuk selusin komandan dan beberapa lainnya, yang meskipun bukan komandan, sama kuatnya dengan mereka. Sepertinya semua ahli tahap 2 yang tinggal di wilayah pedang besi ada di sini, pikir Jian Wushuang. Biasanya, Panglima tertinggi hanya memanggil 2 jenderal dan beberapa komandan terkait. Kali ini, dia memanggil begitu banyak dari kita. Kurasa ada yang salah, dan mungkin karena tempat itu, bisik Lei Dao kepada Jian Wushuang, yang berada di sebelahnya. Tempat itu. Jantung Jian Wushuang berdebar kencang, saat dia menyadari apa yang dimaksud Lei Dao. Di singgasana megah di puncak aula duduk seorang pria yang tidak rapi, berwajah muram, dan berambut hitam. Dia adalah Iron Saber Lord.
Seorang tetua berjubah ungu berdiri di sampingnya dengan hormat. Aku memanggilmu hari ini karena satu alasan, kata sang penguasa dengan suara keras dan dingin sambil melirik ke arah sesepuh berjubah ungu. Tetua berjubah ungu itu mengangguk, membungkuk kepada para jenderal dan komandan, dan meninggikan suaranya, "Yang mulia, nama saya Gumen. Markis Piaoxue mengirim saya untuk memberitahu Anda. Beberapa hari yang lalu, di medan perang berapi, tim ahli dari wilayah pedang besi diserang. Kerugiannya sangat besar. 5 dari 8 ahli tewas." Penatua berjubah ungu itu diam-diam memperhatikan orang-orang di aula untuk mengetahui reaksi mereka. Apa? 5 orang meninggal pada saat yang sama. Kerugian yang sangat besar. Musuh apa yang mereka hadapi? Seluruh aula menjadi kacau. Jian Wushuang tampak serius. Lei Dao telah memberitahunya tentang Flaming Battlefield. Dia tahu bahwa orang-orang di Flaming Battlefield itu gila dan kejam. Flaming Battlefield adalah medan pertempuran para ahli. Seorang ahli tahap 2 seperti Lei Dao akan dianggap biasa saja di Flaming Battlefield. Jian Wushuang sebelumnya tidak memiliki banyak pendapat tentang Flaming Battlefield. Sekarang, mengetahui bahwa 5 ahli dari Iron Saber Territory telah meninggal di sana, dia cukup terkejut. Kelima orang yang tewas pastilah ahli tahap 2, mungkin lebih kuat dari Lei Dao. Medan perang berapi berpusat di sekitar pertikaian antara dua markuise dan memiliki reputasi besar di tanah suci yang luas. Penguasa pedang besi berbicara dengan nada dingin.